Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Farmasi 3C kelompok 2 akan menjelaskan tentang tukak peptik atau saluran pencernaan yang beranggota Alifia Ulfah, Hazkia Nafisa, Muhammad Lutfi, Nur Ilahi saya sendiri, dan Hana Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi menurut Apunduk tahun 2008, yaitu penyakit akibat gangguan gastrointestinal atas yang disebabkan oleh sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini yang pertama ada klasifikasi tukak peptik berdasarkan waktu timbulnya. Di antaranya ada akut dan juga kronis. Nah, di sini akut itu dimana pada klasifikasi ini menunjukkan suatu kondisi penyakit yang sifatnya mendadak terjadi atau baru saja terjadi. Nah, yang kedua yaitu ada kronis, menunjukkan suatu kondisi di mana penyakit tersebut sudah parah dan jika disembuhkan tidak akan sembuh sepenuhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada klasifikasi tukak peptik berdasarkan letak ulkusnya. Nah, yang pertama di sini ada esofagus atau kerongkongan yang dimana merupakan suatu organ yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya komplikasi varises esofagus, tetapi pada area ini jarang terjadi penyakit tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada gaster. Nah, gaster di sini merupakan suatu organ yang terdapat dalam traktus yang berbentuk seperti huruf J. Nah, gaster sendiri juga memiliki dinding arterior dan juga dinding posterior. Yang ketiga yaitu ada duodenum. Nah, di mana pada kondisi ini terdapat luka pada saluran pencernaan yaitu pada bagian atas usus halus. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh rusaknya permukaan saluran cerna serta jaringan yang mendasarinya juga turut terpapar. Nah, yang keempat yaitu terletak pada jejunum. Nah, jejunum sendiri itu merupakan usus kosong atau merupakan bagian kedua dari usus halus, akan tetapi pada area ini jarang sekali terjadi penyakit tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada klasifikasi tukak peptik berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama itu berbentuk bulat, yang kedua berbentuk garis, dan yang ketiga itu berbentuk ganda. Nah, klasifikasi yang keempat atau yang terakhir ini yaitu klasifikasi tukak peptik berdasarkan dalamnya ulkus. Nah, yang pertama yaitu mukosa, yang kedua yaitu submukosa, yang ketiga yaitu mulkularis, dan yang keempat yaitu serosa. Nah, kemudian di sini juga ada etiologi. Nah, di mana pada etiologi ini terdapat 3 penyebab utama tukak peptik. Nah, yaitu yang pertama ada NSAID atau bisa disebut juga dengan obat antiinflamasi non-steroid, yang dimana obat-obat NSAID ini menyebabkan kerusakan mukosa secara lokal dengan mekanisme difusi non-ionik pada sel mukosa. Yang kedua yaitu ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, yang dimana pada kuman tersebut berproliferasi dan dapat mengakibatkan atau mengabaikan sistem mekanisme pertahanan tubuh. Yang ketiga yaitu ada kondisi hipersekresi asam. Nah, yang dimana Zollinger-Ellison syndrome ini atau penyakit yang timbul akibat munculnya satu atau lebih tumor gastrinoma pada pankreas atau duodenum. Nah, selanjutnya ada patofisiologi. Nah, pada patofisiologi ini di mana tukak terjadi karena gangguan keseimbangan antara faktor agresif dan juga faktor defensif. Nah, sel varietal mengeluarkan asam lambung HCl, sel peptik atau zymogen mengeluarkan pepsinogen,
yang oleh HCl dirubah menjadi pepsin, di mana HCl tersebut dan pepsin adalah faktor agresif, terutama pepsin 4 pH kurang dari 4 sangat agresif terhadap mukosa lambung. Nah, kemudian bahan iritan dapat menimbulkan defek barier mukosa dan terjadi difusi balik ion H+. Histamin terangsang untuk lebih banyak mengeluarkan asam lambung. Nah, kemudian dapat menimbulkan dilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh kapiler. Nah, kerusakan mukosa lambung tersebut ini atau gastritis akut akan kronik dan tukak peptik. Di sini ada gambaran gejala tukak peptik, gambaran klinis secara umum. Pasien tukak peptik biasanya mengeluh dispepsia. Yang dimaksud dispepsia tersebut adalah suatu sindrom klinik beberapa penyakit cerna seperti mual atau muntah, nyeri ulu hati, perut terasa kembung, sendawa, rasa terbakar di dalam ulu hati, rasa penuh dalam ulu hati, rasa cepat kenyang. Diagnosis tukak peptik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk diagnosis tukak peptik, yaitu seperti endoskopi dengan biopsi dan sitologi. Kemudian pemeriksaan dengan barium, radiologi pada abdomen, analisis lambung, pemeriksaan laboratorium atau kadar Hb, Ht, dan pepsinogen darah, dan melena. Ada juga diagnosis tukak peptik berdasarkan pengamatan klinis, hasil pemeriksaan penunjang atau radiologi dan endoskopi, hasil biopsi untuk pemeriksaan CLO atau Campylobacter-like organism, dan histopatologi kuman H. pylori. Berikutnya, terapi farmakologi tukak peptik. Pertama, antasida. 2. PPI atau pump proton inhibitor. 3. Antagonis reseptor H2 histamin. 4. Sukralfat. 5. Analog prostaglandin. Dan yang keenam, bismut substrat. Ada beberapa contoh obat tukak peptik, diantaranya dari golongan antasida, salah satunya obat aluminium hidroksida dengan dosis 500 mg 4 kali sehari, kontraindikasinya hipofosfemia dan efek sampingnya konstipasi. Dari golongan pump proton inhibitor, salah satunya obat esomeprazol dengan dosis 20-40 mg per hari, kontraindikasinya hipokalemia, gangguan ginjal dan hati, dan efek sampingnya konstipasi, diare, pusing, mual. Dari golongan reseptor H2 histamin, salah satunya obat simetidin dengan dosis 400 mg 2 kali sehari, kontraindikasinya gangguan hati dan efek sampingnya takikardi. Oke, saya akan menjelaskan terapi non-farmakologi. Yang ke-1, menghindari konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan NSAID. Nah, yang kedua, istirahat yang cukup dan menghindari stres. Nah, yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang memicu sekresi asam lambung yang berlebih seperti cabai, kopi, teh, dan alkohol. Di sini ada contoh studi kasus. Oke, saya bacakan. Seorang pasien wanita bernama inisial nyonya IWS berusia 43 tahun mengeluh sakit perut sejak beberapa hari. Nyeri dirasakan di seluruh perut, namun paling berat di ulu hati. Nyeri dirasakan menusuk-nusuk dan berlangsung terus-menerus serta memberat bila pasien makan. Hal ini menyebabkan nafsu makan pasien menurun drastis dan membuat pasien takut untuk makan. Minum air tidak memperberat rasa nyeri. Pasien juga mengeluh mual dan muntah yang muncul setelah nyeri timbul. Riwayat BAB hitam disangkal oleh penderita. Makanan yang dimakan umumnya berbumbu pedas. Pada saat pemeriksaan didapatkan ulcer pada gaster pasien dan didiagnosa ulcus pepticum.
Riwayat pengobatan, keluarga pasien belum pernah mencari pengobatan atau berusaha mengobati penyakit pasien saat ini. Namun, pasien sering minum obat-obatan penghilang rasa sakit atau NSAID untuk penyakit rematiknya. Terus riwayat penyakit dahulu, pasien sering menderita nyeri perut sebelumnya terutama bila telat makan. Nyeri perut umumnya tidak berlangsung lama dan akan hilang beberapa saat setelah pasien makan. Pasien juga memiliki riwayat penyakit rematik pada lutut yang sering kumat. Riwayat penyakit keluarga, riwayat nyeri perut atau tumor abdomen pada keluarga pasien. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesan lemah, kesedaran, kompos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 110 kali per menit, reguler, isi cukup, saturasi oksigen 98%, respirasi rate 28 kali per menit, reguler, suhu 36,5 derajat Celcius, skala nyeri 6. Hasil pemeriksaan penunjang bisa dilihat di tabel. Nah, studi kasus bisa diselesaikan dengan SOAP, itu subject, object, assessment, dan plan. Subjeknya nyeri abdominal mengalami gangguan perut dan pencernaan. Terdapat bercak darah di feses dan anemia. Terus objek tanda-tanda vital itu BP 110/55, pulse 90, res 20. Assessment, pasien mengalami ulcer yang diinduksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya ulcer di lambung bagian bawah dengan adanya pendarahan, dan pemeriksaan biopsi menunjukkan adanya bakteri Helicobacter pylori. Untuk plan, yang ke-1 diberikan terapi farmakologi, yaitu dengan memberikan antibiotik untuk menghilangkan bakteri Helicobacter pylori. Nah, pilihan utamanya itu clarithromycin. Terus, obat untuk mengurangi sekresi asam lambung, pilihan utama PPI atau omeprazole. Nah, yang kedua diberikan terapi non-farmakologi, yaitu perubahan gaya hidup, seperti sering konsumsi makanan dalam jumlah kecil, 5-6 kali sehari untuk menurunkan fluktuasi pH lambung. Terus, hindari rokok, menghindari makanan yang dapat menyebabkan dispepsia dan memperburuk simptom mulsel. Itu makanan pedas, alkohol, dan kafein. Nah, yang kedua, menghindari atau mengurangi penggunaan non-selective NSAID atau termasuk aspirin. Tujuan terapi yaitu penurunan secara cepat simptom, menyembuhkan ulcer, termasuk menghilangkan infeksi Helicobacter pylori, terus mencegah kekambahan ulcer, mencegah komplikasi, mengurangi abnormalitas termasuk kebutuhan terapi endoskopi atau operasi, dan mengurangi kematian. Oke, untuk mekanisme kerja obat, efek samping, dosis, dan aturan pakai. Clarithromycin menghambat sintesa protein pada subunit 50S ribosom. Nah, efek sampingnya penderita merasakan mulut pahit dan berasa logam. Dosis untuk clarithromycin itu 500 mg per hari. Yang kedua ada PPI atau omeprazole, mengontrol sekresi asam lambung dengan cara menghambat pompa proton yang mentransport ion H+ keluar dari sel parietal lambung. Nah, efek sampingnya, apabila dihentikan akan terjadi kekambuhan hipersekresi asam lambung, dapat menginduksi ulcer, pusing, konstipasi. Dosis dan aturan pakai omeprazole itu 20-40 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Omeprazole diminum 15-30 menit sebelum makan pagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dan tim banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, boleh ke email saya, hanasanabila@gmail.com.